Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Saya mohon maaf menyita waktunya sebentar. Saya akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Sesuai dengan apa moto dari Guru Penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Saya di sini bertugas sebagai calon guru penggerak angkatan 11 akan memberikan diseminasi tentang budaya positif. Langsung saja untuk yang pertama. Ini maaf sebelumnya, di sini saya bukan merasa pintar atau di atas atau menggurui Bapak Ibu. Di sini sharing karena saya baru mendapatkan materi ini dalam program Guru Penggerak. Di sini sharing-sharing saja, kita berbagi pengalaman, khususnya materi ini banyak pengalaman yang didapat dari Bapak Ibu guru di kelas. Kita sharing-sharing, mungkin di kelas punya kendala seperti ini di siswanya, terus nanti bagaimana penanganannya, kita sharing-sharing. Oke, langsung saja untuk membuka pertanyaan, saya berikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, saya minta pendapat dari Bapak atau Ibu. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin dulu ya. Akhirnya beda, menurut saya hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak, karena kalau anak itu merasa sakit hati, itu akan malah membuat anak itu tidak akan menjadi lebih baik, tapi mungkin nanti itu akan berontak dan akan lebih parah lagi. Mungkin anak yang misalnya anak yang suka terlambat gitu ya. Kalau kita hukum tanpa kita mengetahui latar belakangnya, padahal itu sebabnya itu bukan dari dirinya, nanti dia akan tidak terima. Oh, aku gini kok dianggap nggak baik ya, tak disiplin. Besok aku akan melakukan hal yang berbeda lagi. Seperti itu. Terima kasih Dinda. Terima kasih atas jawaban dari Bu tadi. Di situ Bu menyatakan hubungan tidak dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Yang tadi hukuman saja. Yang kedua ini pemberian hukuman dengan hal yang positif, seperti misalnya anak disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah dapat meningkatkan disiplin? Seperti itu. Mungkin Pak Yusuf. Untuk pemberian hukuman, kalau kita lihatnya hanya luarnya saja atau secara katakanlah tampilannya itu semu, itu bisa terlihat kalau anak itu disiplin ketika diberi hukuman. Namun ketika hukuman itu dilakukan kepada anak, pada dasarnya itu tidak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya, kayak gitu. Tapi kalau cuma ingin sekedar anak yang disiplin, kasih hukuman, mereka kebanyakan akan terlihat disiplin, tapi itu tidak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi, sehingga hukuman itu tidak efektif diberikan apabila anak melakukan suatu kesalahan seperti itu, karena tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya, sehingga harus digali atau menggunakan cara yang lain selain hukuman, meskipun hukumannya berupa hal yang positif. Jadi arahnya juga harus dikali lagi, walaupun hukuman itu positif. Mungkin ada cara lain lagi. Saya lanjut lagi. Pertanyaan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya dalam mengajar, Bapak Ibu guru memberikan penghargaan, misalnya berupa permen atau coklat
coklat misalnya. Karena anak-anak yang di kelas itu kadang motivasinya kurang, akhirnya Bapak Ibu ingin memberikan motivasi berupa penghargaan tadi supaya anak-anak segera mengerjakan. Kalau mengerjakan berarti kan tugasnya Bapak Ibu juga mudah, koreksinya nilainya banyak terkumpul, akhirnya pakai cara memberikan penghargaan. Ayo anak-anak yang selesai sekarang hari ini juga saya beri penghargaan, nanti saya beri permen atau coklat. Hal seperti itu apakah juga dapat meningkatkan motivasi belajar? Bu Ana mungkin pernah memberikan penghargaan ke anak-anak? Pernah? Monggo. Ya, pernah, tapi ada negatifnya Ibu. Karena kalau diberikan sesuatu seperti permen, coklat atau sesuatu hal yang sifatnya reward, kadang anak ketagihan ya Ibu, dan jadi kurang motivasinya. Tapi mungkin motivasi juga bisa berupa kata-kata yang baik, sebagai apresiasi untuk mereka. Jadi tidak hanya berbentuk suatu barang gitu. Karena kadang-kadang anak selalu ingin diberikan sesuatu, jadi mengerjakannya itu selalu ada syarat lagi. Ya. Jadi dibiasakan untuk anak bagaimana dia memotivasi dirinya dengan kata-kata yang baik atau apresiasi dari gurunya sendiri, seperti itu. Jadi pernah, tapi kalau bisa tidak berupa barang, ya. Biasanya kita memberikan pujian atau tepuk hebat gitu ya, anak-anak itu kan juga bisa. Karena kalau enggak nanti anak-anak nuntut. Besoknya ketemu lagi, Bu, permen lagi, Bu, coklat lagi. Nah, nanti kesulitan Bapak Ibu guru. Ini nanti akan terdapat nanti setelah pembahasan sampai berikutnya. Di sini banyak sekali materi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Apa saja? Yang pertama nanti kita akan membahas perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma. Di sini saya meminta nanti bisa berpasangan mungkin, ya. Saya bacakan dulu materi yang di sini adalah cobalah buka. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nanti sobeklah secari kertas kecil, nanti akan sudah saya siapkan. Tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya, dengan kekuatan jenengan. Buatlah kepalan. Jadi benda kertas tadi yang sudah ditulis, mohon ditulis apa yang berharga dalam diri atau hidup Bapak Ibu. Misalnya ditulis uang, jabatan, karir, atau keluarga, atau uang. Monggo ditulis nanti di kepal, di salah satu. Terus teman Anda akan mencoba membuka dengan sekuat tenaga. Berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, bisa membujuk. Jadi teman tadi yang A mengepal, yang B nanti meminta untuk membuka dengan membujuk, mengancam, menghardik atau merayu, menyuap, apa saja yang bisa membuka kepala teman atau si A tersebut. Nanti apa yang terjadi? Nih saya minta bantuan. Monggo ditulis di kertas.
Monggo ditulis dulu, saya beri waktu. Kalau sudah ditulis, jadi nanti teman Anda atau si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, jangan menghardik kalau bisa ya, karena kita pendidikan, merayu, menyuap, dan apa saja yang bisa membuka kepala tersebut. Oke. Sambut. Iya. Bilang sudah ya, ditutup ya, pakai tangan dikepal ya. Ini yang berseberangan Pak Modo mungkin bisa minta tolong. Oh, Mbak Wiwi, ya. Monggo. Nah, Mbak Wiwi sebagai B tadi ya, guru B membujuk, merayu apapun yang dilakukan Wiwi kepada Bu Wulan supaya Bu Wulan bisa membuka kepalan tangan. Apakah Bu Wulan mau membuka atau Bu Wulan tidak mau membuka? Nah, ini nanti bisa menjawab apa yang terjadi seperti ini. Saya bantu Bu, nanti hasilnya bagi dua. Oh, enggak. Buka 100.000. Tidak. Cara apa lagi, Mem? Allah. Enggak. Saya yakin kok kalau saya enggak cantik. Kita nggak teman. Untuk kali ini enggak. Kita kan teman. Kalau nggak dibuka, berarti kita nggak berteman. Oh, enggak. Berarti enggak. Ya Allah. Itu ada apanya ya? Enggak ada apa-apanya. Setan yang nempel. Kasih uang tidak mau, sebagai teman tidak mau, jadi puji cantik juga tidak mau. Oke. Ada apanya, ada untungnya juga tidak takut. Kita anaknya loh. Saya anaknya. Tuh, ya. Berarti intinya ini tetap bertahan ya. Ya. Bulan tetap bertahan untuk tidak membuka kepala tangannya. Jadi, monggo Pak Yusuf sama Bu Ana, mungkin saya diberikan contoh lagi. Monggo bisa di sini. Apa yang terjadi seperti ini? Jadi, Yang berkepal, saya Bu. Ya. Ini ya, betul. Ya. monggo ayo Pak. Oke. Kepala Pak Yusuf ya. Oke, monggo Bu Ana yang mencoba untuk membuka. Ya, betul ya. Iya. Apalagi depan sini ya Bung ya. Monggo Bu Ana bisa dirayu dulu mungkin. Jadi aku tak maju, aku tadi. Bu Ana ada yang mau mewakili? Memilih mau mewakili. Memilih, memilih maju. Ya, makasih. Bu Ana monggo dilanjutkan.
Boleh nanti kita secara ulang paksa, lagi boleh. bulan. Kan itu tadi boleh. Boleh dengan cara Aku aja memaksa. Ngancam lah, itu langsung memaksa boleh, langsung tangannya Pak Yusuf diminta untuk buka. Ayo Bu Ana, semangat. Pak. Ya. Jawabannya ya. Boleh nggak lihat Pak? Oh, nggak boleh, nggak boleh. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Saya belum Rahasia. Maunya kalau boleh tuh gimana Pak? Syaratnya apa? Harusnya harus yang lebih berarti dari ini. Seneng banget. Nggak tahu Pak, nulis apa kok yang berarti. Itu kan yang berarti. Pak Yusuf mungkin tulisnya pelaminan. Cais. Lebih berarti mana sama pernikahan Bapak nanti? Ayo buka Pak. Mau nikah nggak Pak? Harus dibuka Pak. Ayo Pak, coba aja nih Pak. Tidak akan lancar kalau dibuka ya. Nanti kalau ditolak nanti ya. Ceweknya gimana? Ya Pak. Bahaya itu loh Pak. Ancamannya untuk masa depan ini Pak. Ayo Pak. Ancamannya kalau saya Pak. Doa Ya, Pak. Kalau ini masuk YouTube, calonnya marah-marah. Nah. Dia memilih kertas. Nah, betul Ibu. Jadi saksi ya video ini ya. Pak Yusuf milih mana pernikahan atau cari kertas ini. Ayo Pak. Pernikahan. Aduh, dengan berat hati kan. Ya, saya lebih berarti pernikahan. Iya. Iya. Jadi apa isinya Pak? Isinya Oh, HP. HP. Ya betul ya. Iya, terima kasih. masih bisa beli lagi. Iya. Ya. Terima kasih Bu Ana, Pak Yusuf. Iya. Jadi tadi memang tulisannya nggak di kertas HP. Nah, ancamannya, ancamannya menakutkan gitu untuk masa depan karena Pak Yusuf belum nikah. Ancamannya pernikahan. Jadi kalau HP nggak apa-apa bisa beli lagi nanti. Takutnya pernikahannya ini ada apa-apa tanda tanya. Iya, terima kasih semua. Apa yang terjadi seperti ini tadi? Jadi pertanyaannya tadi, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Mengapa? Apa alasannya? Jadi ini yang A, yang pertama itu membuka. Berarti yang dipraktekkan dengan Pak Yusuf sama Bu Ana. Jadi membuka alasannya tadi. Yang B, apakah Anda menutup kepalan tangan? Nah, ini Bulan sama Bu Wi tadi menutup. Alasannya nomor Bulan. Ya, kurang apa ya? Penawarannya. Alasan untuk membukanya itu kurang. Oh, Penawarannya kurang. iya. Kurang. Berarti Punya window gitu kan. iya, jadi ada lagi ya. Jadi disimpulkan dari yang dipraktekkan tadi teman A, teman B, seperti yang ada di bawah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang untuk memegang kendali kontrol, membuka atau menutup ini tadi. Lanjut, Bentar ini, sebentar ini. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma sesuai dengan teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru untuk mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Jadi memang tidak bisa. Kenyataannya seperti itu. Tapi ilusinya Bapak Ibu kan seperti itu. Jadi murid mempunyai hak untuk memilih.
Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Jadi bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak. Jadi tadi ya, bisa menolak. Murid juga bergantung pada pendapat atau bujukan kita. Ini untuk ilusi penguatan. Untuk berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Jadi tidak bisa karena murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Jadi nanti identifikasi gagal. Murid berpikiran jelek tentang dirinya sendiri. Ilusi berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat terhadap hal tertentu. Jadi memaksa kehendak hanya menyebabkan permusuhan. Biasanya dengan memaksa murid-murid nanti bisa menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Seperti itu. Nah, di sini dari permainan tadi atau dari cobalah buka, di sini menyebutkan atau siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Sinten Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Jadi yang memiliki kontrol membuka atau menutup tadi adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Di sini juga ada yang disampaikan atau paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, seperti skema pemahaman penjelasan. Jadi realita atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, realita kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin ada salah satu siswa kita yang memiliki atau perilaku yang tidak baik mungkin, nah, itu ada tujuan tersendiri dari siswa tersebut. Ini terus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau menurut teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Jadi di sini kita perlu mempunyai rasa tidak perlu mempunyai rasa menang atas murid kita. Mari kita membimbing mereka untuk lebih memaknai perilakunya. Untuk paradigma yang pertama. Untuk yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah dalam rangka
menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin sekolah? Di sini ada pertanyaan pemantik lagi. Oke, saya bertanya, bagaimana cara membuat murid disiplin? Terus nanti pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru? Apakah kepala sekolah? Orang tua? Atau murid itu sendiri? Kenapa? Oke. Mungkin Pak Yusuf bisa menyampaikan pendapatnya. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Karena pada dasarnya tadi kontrolnya itu ada pada diri sendiri, diri masing-masing. Artinya untuk kedisiplinan dari murid itu juga tergantung bagaimana murid memandang kedisiplinan itu. Nah, yang kadang agak sulit itu ketika kita inginnya anak-anak itu terlihat teratur, patuh, ikut aturan dan seterusnya. Nah, padahal setiap murid memiliki pemahaman atau persepsi yang mungkin berbeda. Apalagi mereka mungkin yang masih usia remaja itu mungkin memiliki pemikiran yang cukup berbeda dari segi usia, apalagi dengan bapak ibu dulu. Nah, sehingga apabila ada anak-anak yang sekiranya melakukan hal yang masuknya itu tidak teratur, itu akan sangat lihat kalau mereka tidak disiplin. Nah, sehingga kalau kita ingin anak-anak disiplin, kita harus memberi pemahaman dan kesadaran pada mereka apa yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan di sekolah. Misalkan kalau sudah jam pelajaran, apa yang harus dilakukan dan apa yang sekiranya tidak patut untuk dilakukan. Tapi kalau misalkan dari mereka tidak, misalkan kita lihat kayak baris ya, kalau kita melihat anak-anak barisnya itu mereka bisa terlihat rapi, teratur dan relatif tidak banyak bergerak, itu justru agak aneh. Karena apa? Mereka bukan di kemiliteran, kemudian mereka pasti punya kayak kaki itu capek atau apa. Ya, kalau mereka ada goyang-goyang sedikit, itu hal yang lumrah. Tapi kalau kita memandangnya itu sebagai sesuatu yang tidak teratur, tidak disiplin, itu jadinya loh, kok mereka terlalu banyak goyang kayak gitu. Tapi tetap ada satu dua anak yang memang perlu ditegur karena geraknya berlebihan. Nah, jadi intinya supaya disiplin harus dari anak tersebut yang benar-benar paham tentang apa yang harus dilakukan. Kayak gitu. Jadi pemahaman dari siswa tersebut gimana tentang apa yang dipandang, mana yang harus disiplin itu perbuatan mana. Terus apakah guru yang mendisiplinkan siswa itu siapa? Guru, kepala sekolah, atau murid atau orang tua itu sendiri? Siapa Bu Ana mungkin? Kenapa yang mendisiplinkan siswa? Oleh siswa memang di sekolah pasti ada konsep disiplin positif ini ya Bu, dengan adanya aturan-aturan di sekolah, maka sekolah juga mengurus kedisiplinan murid gitu. Jadi di dalamnya ya tentu saja ada guru ya, sehingga tapi anak-anak ini menurut saya kedisiplinannya itu bisa diperkuat dengan contoh dari guru itu sendiri gitu. Jika gurunya disiplin, maka anak pun akan mencontoh guru yang disiplin. Kalaupun tidak secara langsung atau tidak secara otomatis seperti itu, anak itu disiplin karena melihat gurunya disiplin, maka itu harus ada pembinaan
adalah satu karakter yang harus dibangun dari sedini mungkin, sehingga nanti ketika dia sudah di dunia kerja atau dunia yang sudah tidak lagi bisa ditoleransi ya, seperti kita kan masih guru masih ada toleransi, tapi kalau sudah di dunia kerja ada bosnya atau seperti apa, kalau tidak disiplin kan itu akan merepotkan bagi dirinya. Mungkin karena disiplin bagi dia tidak masih kurang terasa bagi dirinya gunanya gitu seperti apa, jadi ditekankan lagi bahwa gunanya disiplin itu apa, dan diperkuat lagi contoh-contoh disiplin dari gurunya sendiri. Terima kasih. Jadi tadi yang disampaikan Bu Ana tadi, jadi anak-anak itu kurang memaknai arti disiplin karena masih anak-anak, belum ke dunia kerja, gitu ya. Jadi perlu untuk figur dari Bapak Ibu guru untuk contoh biar anak-anak itu disiplin seperti itu. Jadi itu tadi yang disampaikan. Konsep disiplin sendiri adalah unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di sekolah kita. Jadi kalau unsur utama budaya positif itu sudah jalan, sudah baik, insya Allah cita-cita sekolah kita juga akan baik, terwujud. Ini ketika kita mendengar, Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu guru semuanya? Ya, di sini yang terbayang adalah biasanya untuk disiplin itu tata tertib nih, ya, yang berhubungannya. Tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Biasanya Bapak Ibu guru tanpa sadar ya, tujuannya baik mungkin untuk menertibkan, tapi biasanya halnya itu arahnya ke hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi diingatkan lagi untuk di sini budaya positifnya seperti yang tertera di sini, hukuman ya. Belajar positif itu tidak harus memberikan hukuman, kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Makna dari disiplin adalah belajar, seperti yang berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju disiplin diri, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi di sini, tapi di sini biasanya budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, ini biasanya yang sering dilakukan anak-anak. Jadi disiplinnya itu karena untuk mendapat kepatuhan saja. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan tadi. Karena untuk mendapatkan kepatuhan akhirnya tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita kembali lagi sesuai dengan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara di sini menyebutkan untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini disiplin diri yang memiliki motivasi internal.
Jadi kita tidak memiliki jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal tadi. Tapi diminta di sini harus timbul atau disiplin yang harus memiliki motivasi internal. Jadi kesadaran dari siswa itu sendiri. Sebagai pendidik, di sini tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal apa itu? Sifat positif manusia yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap siswa individu. Okay. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia yang kita kenal dengan kurikulum Merdeka saat ini adalah dengan profil pelajar Pancasila. Di sini, seperti biasanya ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Disiplin positif. Ya. Untuk materi yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan melakukan sesuatu. Jadi dapat kita tanya sendiri, biasanya kenapa misalnya ini Bu Gaisa untuk melakukan sesuatu itu karena keinginannya apa, tujuannya apa? Apa? Pertanyaannya lagi Bu. Untuk mari kita bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Jadi Bu Gaisa melakukan segala sesuatu ini ingin apa? Arahnya kemana? Ingin karena ada tujuannya sih Bu. Iya, karena ada tujuan, makanya kita tidak akan melakukan sesuatu seperti itu. Jadi karena ada tujuan. Nah, di sini kan ada ya, jadi ada yang melakukan sesuatu, misalnya mungkin ke siswa nih, kalau kita tidak nih. Jadi untuk mendapat pujian atau mendapatkan uang nih, seperti tadi penghargaan, melakukan ya Bu, saya mau nyapu, saya bersih, tapi ada syaratnya apa? Ya diberi nilai baik, gitu ya Bu ya. Nah, diberi uang seperti itu. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya bertanya,
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi di sini motivasinya itu bersifat eksternal. Oke. Motivasi bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya bertanya, apakah yang akan saya dapatkan apabila melakukan sesuatu. Jadi ini eksternal juga. Apa yang saya dapatkan kalau saya nyapu dulu, kalau saya piket. Nah, itu motivasinya dari eksternal. Karena ingin mendapatkan pujian atau uang. Nah, itu motivasi dari eksternal, bersifat eksternal. Nah, kalau yang pertama tadi juga motivasi eksternal juga. Karena apa? Menghindari. Saya tak piket daripada besok saya di-share nama saya di grup. Nah, itu juga eksternal. Timbulnya karena ketidaknyamanan tadi, misalnya takut hukuman atau karena keterpaksaan, itu juga eksternal. Yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri tadi, dengan nilai yang mereka percaya. Biasanya bertanya pada diri kita, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi anak-anak kalau mempunyai motivasi yang ketiga ini, jadi bisa membuat disiplin positif karena sifatnya bersifat internal, timbul atau sadar dari dirinya sendiri. Itu biasanya lebih nyaman ya anak-anak itu karena tidak ada paksaan seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Di sini biasanya penghargaan maupun hukuman. Jadi jangan salah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi bahwa perilaku berlaku sama dengan penghargaan, berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang untuk melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan seperti yang disampaikan Bu Ana tadi ya. Jadi penghargaan tadi, ketergantungan tadi. Nah, ini pengaruhnya ada. Yang pertama pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Jadi penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan yang diinginkan adalah ini bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya sendiri akan hilang. Yang berikutnya ini penghargaan menghukum. Tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Misalnya ya, karena tidak peringkat nomor 1 itu akan merasa dihukum sendiri. Aku kok enggak peringkat nomor 1, nah seperti saya kok cuma peringkat 2 apalagi tidak peringkat. Nah, itu penghargaan yang menghukum. Berikutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Sini beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban, sementara sebagian yang lainnya tidak. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan menurunkan kualitas, ya. Mereka tidak meminta bayaran terus, berupaya mengasah dirinya untuk lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi setiap saat anak belajar pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata, dia menyadari dapat
membaca, timbul pijar di matanya, ada sebuah senyuman. Nah, di sini adalah motivasi intrinsik, bisa mengurangi motivasi intrinsik. Pada bab ini, materi ini biasanya dihubungkan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, seperti tabel yang di atas ini untuk identitas gagal dan identitas sukses. Ya. Jadi kalau hukuman biasanya itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu pilihan, ya. Jadi lebih nyaman siswa itu karena bisa kalau ada masalah itu biasanya ditanya dulu kenapa melakukan seperti itu. Kan pasti ada tujuan seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi anak itu berbuat atau bersikap baik atau negatif itu karena ada tujuannya. Ditanya, terus kita kaitkan dengan apa yang kita buat biasanya di kelas itu, kesepakatan, terus alasannya biar tidak seperti ini bagaimana, seperti ini ya nanti di restitusi. Untuk materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada pertanyaan pemantik lagi. Di sini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu kenapa? Bisa mungkin bisa menjadi dirinya untuk sebagai Bu Ambar. Nah, Bu Melisa. Jadi Bu Melisa itu sebagai Bu Ambar, diwakili atau sama teman-temannya itu lapor. Bu Doni sering ngambil makanan saat istirahat, seperti itu. Jika seperti itu, apa yang bisa dilakukan oleh Bu Melisa? Terus alasannya Doni melakukan hal tersebut kenapa? Iya. Jadi kalau Bu Melisa jadi Bu Ambar, alasannya kenapa? Apa yang harus dilakukan dulu? Jadi yang pertama itu menanyakan dulu ke Doninya ya Bu ya, konfirmasi ke Doninya. Kenapa kok dia sering minta makan dengan paksa ke temannya kayak gitu? Misalkan kalau dia alasannya karena nggak sanggup atau bagaimana, nah itu nanti kita proses dulu gitu. Nanti kita beri bimbingan dulu, kemudian nanti baru kita, kalau dia masih kedua kalinya melakukan kesalahan yang sama atau memaksa temannya lagi, nah baru kita nanti memberi hukuman atau apa ya Bu ya, konsekuensi, bukan hukuman ya, perjanjian antara saya dengan Doni, kalau ketahuan seperti itu lagi nanti konsekuensinya seperti apa kayak gitu. Jadi yang pertama itu dikasih bimbingan terlebih dahulu, kita tanya alasannya kenapa kok seperti itu, dan nanti kita kasih kesepakatan. Terus ini ada lagi pertanyaannya Bu, kira-kira alasan Doni mengambil makanan tadi kenapa Bu? Alasannya jahil mungkin Bu, atau mungkin karena dia nggak dapat sangu juga bisa sih Bu. Apa Pak Iso? Iya, nggak bawa bekal, nggak bawa sangu, Nggak bawa sangu, nggak bawa bekal, Bisa juga kepingin kan punyanya temannya. Ya. Jadi punyanya temannya bekalnya lebih
model-model sama orang tuanya atau gimana dia tertarik. Rumput tetangga lebih jauh. Oke. Jadi mungkin satu tadi Bu Melisa tidak bawa bekal, itu ya tidak bawa uang, atau tadi jawabannya melihat temannya menunya 4 sehat 5 sempurna, punya saya kok Umi terus ya. Nah, akhirnya usil iseng tadi mengambil, betul nggih? Jadi seperti ini kembali lagi merujuk pada situasi yang sedang dialami Bu Anwar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif. Ibu Anwar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut seperti yang disampaikan Bu Melisa tadi ya. Jadi mencari tahu alasan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi Doni. Kita akan menghubungkan konsep tersebut dengan disiplin positif berdasarkan teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa suatu tujuan dibalik perilaku manusia. Jadi ada tadi tujuannya. Kita percaya bahwa murid memiliki tujuan dibalik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tadi mengambil makanannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, apa saja kebutuhan dasar dari manusia? Ada 5: cinta, kesenangan, kekuasaan, bertahan hidup, dan kebebasan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, seperti itu Kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kalau dikaitkan dengan Doni tadi, nah ini kebutuhan apa yang mendasari Doni untuk berbuat mengambil bekal penennya? Pak. Bisa memberi kesenangan. Kalau memang alasannya dia ingin mengganggu temannya, berarti kesenangan. Kalau dia tidak membawa bekal, seperti itu. Terima kasih Pak Bodo. Jadi tadi kembali lagi sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi Doni bisa tadi karena untuk bertahan hidup, karena tidak dibawakan bekal orang tua, dan juga bisa kalau usil tadi iseng adalah untuk kesenangan, karena dengan temannya merasa teriak-teriak biasanya Bu gini-gini, ada yang bangga karena seperti itu. Terus penguasaan, ini ya, kemampuan dan kebebasan atau kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan mengendalikan hidup seseorang. Lanjut, seperti yang kemarin sudah disampaikan dari Bapak Ibu guru IGB yang lain, kemarin sudah diberikan video-video 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru dalam di kelas. Yang pertama, nah ini ada pertanyaan pemantik lagi. Kasus-kasus di bawah ini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapat pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Untuk kasus yang pertama. Terus ini Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun Anto sering menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sangat mengganggu dan beberapa orang tua yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ada kasus bila Anda seorang guru penerapan disiplin
apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan Anto? Nah, Hana yang atas nih, Anto yang bawah. Mengapa? Nih. Nah ini, coba mungkin kalau dengan kasus Tisa dan Hana atau Anto ini, monggo Pak Yusuf. Yang nomor 1. Kalau kasusnya itu merendahkan di menggunakan media sosial, ini agak riskan karena bisa saja itu di kolom komentar atau yang bisa dilihat oleh banyak orang. Tapi kalau via chat personal mungkin lebih ringan untuk ditindaklanjuti. Nah, dan kalau memang kasusnya seperti ini, maka si Hana ini perlu diberi tindakan yang sekiranya bisa membuat dirinya itu memahami bahwa yang dia lakukan itu tidak baik, dan pasti apabila itu terjadi pada dirinya, dia juga tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada dirinya. Sehingga kalau dia sudah paham tindakannya itu tidak baik, apalagi dia tidak mau hal yang sudah dia lakukan itu terjadi pada dirinya, maka akan lebih mudah bagi kita supaya Hana itu tidak melakukan tindakan tersebut kayak itu. Maksudnya tadi, jadi tindakan apa? Jadi misalnya dipanggil anaknya tadi, ngoten Pak, nggih. Berarti dipanggil begitu nggih. Nggih. Nah, sini. Jadi di sini adalah ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, atasan dalam melakukan kontrol. 5 tersebut nanti kita itu ya Pak, nanti Pak Yusuf nanti di posisi yang mana? Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau manajer ya. Kita lihat saja posisi kontrol itu. Jadi kita posisi kontrol itu ada 5. Penghukum. Nah, biasanya penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal ya. Merasa bersalah, biasanya guru membuat suaranya lembut ya. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, sedangkan pemantau atau monitor mengawasi. Nah, ini yang kita harapkan adalah sebagai manajer, jadi menunjukkan tanggung jawab guru pada posisi terakhir ya. Ini keyakinan kelas, keyakinan kelas. Ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Biasanya, mungkin Bu Ana, kenapa keyakinan ya, istilah ini ya, keyakinan kelas, tapi kok tidak peraturan kelas saja? Mungkin karena kata peraturan itu terasa di anak-anak itu terlalu mengikat mungkin ya Bu, terlalu mengatur, mengikat, sehingga keyakinan kelas menjadi satu hal yang seperti mudah dilakukan seperti itu. Kalau diatur kan anak-anak mungkin agak susah ya. Jadi keyakinan kelas menjadi pilihan untuk mereka, tapi tetap dengan satu visi misi yang sama untuk menciptakan kelas yang baik gitu. Dengan keyakinan mereka bahwa kelas mereka itu baik, kelas mereka itu aktif, ya kelas mereka itu bisa menghasilkan prestasi dalam kelasnya gitu. Tapi tidak berpacu pada aturan-aturan yang ada seperti itu. Terus mengapa adanya keyakinan kelas itu penting sebagai bentuk budaya positif?
Kenapa Pak? Monggo. Nah, karena budaya ini budaya itu kan sifatnya terjadi secara bisa dikatakan sudah bisa menjadi kegiatan yang alamiah, artinya tidak ada paksaan. Nah, sehingga itu bila kita ingin membentuk suatu budaya positif dengan mengawali dari disiplin positif, maka keyakinan yang dimiliki anak-anak itu akan sangat penting sebagai langkah awal untuk terbentuknya budaya positif. Karena apabila anak-anak sudah memiliki keyakinan yang baik, nah maka secara otomatis mereka akan berusaha melakukan atau mewujudkan apa yang sudah mereka yakini, seperti itu. Jadi ini ya, jadi keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini tadi, Terus lanjut ke bagian terakhir, segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, nah ini ada gambar. Segitiga restitusi itu apa? Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada masalah, siswa itu diminta ya, jadi dipanggil, dilakukan segitiga restitusi tadi. Apa saja yang dilakukan? Ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Ditanya, kenapa kamu melakukan hal yang tersebut? Misalnya, ada anak yang terlambat, ini datang ke sekolah. Ditanya, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Mungkin saya tidur malam dulu karena tadi malam main HP, jadi ngantuk, bangunnya kesiangan ya. Di sini yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Apa kamu tidak buat keyakinan atau tidak ada keyakinan kesepakatan kelas? Ada Bu, datang tepat waktu. Lah, apa yang kamu lakukan datang terlambat apa sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Nah, jadi harus ada proses. Jangan langsung ditegur atau dihukum ya. Terus yang terakhir ini adalah menstabilkan identitas ya. Jadi menstabilkan identitas. Ditanya biar tidak terlambat lagi, apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Jadi biasanya ini ada misalnya Bapak Ibu guru kesulitan, ada kata-kata atau kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam menstabilkan identitas, yaitu misalnya ini kan ketemu murid ya, biasanya berbuat salah itu manusiawi. Nah, setelah itu baru, jadi jangan langsung dijudge, kamu ini terlambat, sudah aturannya. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi itu ada kata-kata yang lain. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Jadi ini kamu pasti punya alasan kenapa melakukan seperti itu. Tadi anak yang terlambat ditanya, ya Bu, karena saya tadi malam main game tidur malam. Nah, mungkin ditanya seperti itu. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan.
Sampun nggih, sudah hanya pertanyaan, tidak ada pertanyaan, mungkin saya untuk refleksi nggih, tapi cuma sedikit, tidak apa-apa nggih Pak. Oke, ini kesimpulan saja. Sebenarnya saya ada menyiapkan kuisis nggih. Saya siap. Nggih, saya minta refleksinya nggih, apa yang saya sampaikan tadi bisa sudah paham nggih dengan menjawab nanti pertanyaan refleksi tentang apa itu hukuman atau konsekuensi, apakah guru sebagai pembuat apa penghukum atau teman, nah seperti ini. Habis ini saya share di WA saja nggih. Saya share. Ya, kalau saya share, kalau masuk ini bisa nggak Pak? Join pakai kuisis Bu. Iya, masuk kuisis atau ya daftar itu jenengan foto. Badannya berapa? Badannya tuh Pun masuk ya, Bapak Ibu ya. 5 peserta. Sampun ya. Monggo.
Jadi terima kasih ya, semoga refleksi ini bisa membuat Bapak Ibu guru tambah semangat lagi. Ya. Jadi di sini dari terakhir diseminasi budaya positif di sini saya bisa menyimpulkan membiasakan budaya positif di sekolah tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi yang baik dari semua guru dan warga sekolah. Yang berikutnya bertujuan untuk memotivasi guru dan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Itu saja diseminasi dari saya. Saya di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Matur nuwun. Untuk ibu-ibu, bapak-ibu tadi yang sudah